Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwanto, saya guru fisika di SMA 18 Bekasi. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Indraprasta. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL siklus kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, sehat ya? Sehat. Masih semangat? Masih, oke. Sebelum kita belajar, tolong disiapkan dan berdoa dulu. Baik semuanya, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek ada sampah nggak di bangku, meja. Udah bersih? Bersih ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua. Oke, supaya semangat dan supaya konsentrasi, kita ice breaking dulu ya. Oke, siapa yang mau ice breaking? Novita. Ayo Novita ke depan. Oke, jadi ice breaking itu setiap bangku punya satu pulpen. Nah, kalau saya bilang claps, kalian tepuk tangan. Kalau saya bilang boom, kalian tepuk meja. Kalau saya bilang pen, salah satu dari kalian harus bisa ngambil pulpen. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Claps. Boom. 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 Claps. 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 Pen. Udah, tepuk tangan dong buat kita semua. Udah semangat? Udah siap untuk belajar hari ini? Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang pemanasan global. Di mana tujuan pembelajarannya pada pertemuan hari ini kalian diharapkan dapat mendeskripsikan terjadinya pemanasan global dan juga efek rumah kaca. Dan kalian juga diharapkan dapat menganalisis terjadinya efek rumah kaca. Yang kalian tahu, pemanasan global itu apa sih? Namanya juga pemanasan, berarti ada apa? Kenaikan suhu di mana? Kenaikan suhu di bumi gitu ya. Tanda-tanda bahwa kita sudah mengalami pemanasan global itu apa sih? Mencairnya es di kutub, betul. Terus apa lagi? Kenaikan permukaan air laut. Itu adalah bukti bahwa bumi kita itu sudah mengalami pemanasan global. Kalian pernah nggak nih berada di dalam mobil ketika itu AC-nya mati? Rasanya apalah pengap? Kenapa pengap? Mobilnya ketutup nggak pada saat itu? Ketutup ya. Kenapa? Karena tadi tidak ada apa? Pertukaran udara. Terus apa yang kamu lakukan biasanya? Iya benar, kacanya dibuka ya pasti ya, supaya terjadi pergantian udara. Atau misalnya kamu berada di ruangan yang biasanya ada AC-nya, kemudian AC-nya tiba-tiba mati. Lama-kelamaan kamu akan merasa pengap, panas. Kenapa sih ini bisa terjadi gitu? Atau kamu pernah nggak merasakan bumi kita ini semakin hari semakin panas? Rasanya gimana udara di Bekasi? Itu kira-kira karena apa? Pemanasan global. Nah, pemanasan global itu disebabkan oleh apa sih? Efek rumah kaca. Tahu nggak efek rumah kaca itu apa? Nah, supaya lebih jelas, kita lihat dulu video yang satu ini ya. Dari video ini, kamu catat bagian informasi yang kamu peroleh. Setelah itu nanti Bu Yan minta pendapat dari kalian. Saat ini kita mungkin tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai alat pendingin seperti kipas angin atau AC.
Di luar ruangan, kita juga sering merasakan udara panas sehingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Hal-hal yang kita rasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Nah, prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu, pertama, seperti yang kita tahu, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas. Sebagian radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi dipantulkan kembali ke ruang angkasa, sebagian diserap oleh gas-gas di atmosfer, dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Kalian sudah melihat videonya? Coba sekarang berdasarkan video yang tadi kita tonton, informasi apa sih yang kamu bisa dapat dari video tadi? Ya, siapa yang mau menyampaikan? Efek rumah kaca terjadi karena gas rumah kaca, seperti karbon dioksida dan metana, menangkap radiasi panas di atmosfer bumi. Emisi gas rumah kaca terutama dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, meningkatkan konsentrasi gas tersebut, menyebabkan pemanasan global. Oke, ada lagi nggak yang mau menyampaikan? Boleh, Naswanda. Efek rumah kaca dan global warming sangat berdampak besar untuk bumi kita. Kesadaran masyarakat dan perubahan lingkungan sangat perlu untuk mengurangi efek rumah kaca dan global warming agar dampak buruk dari hal tersebut tidak terjadi pada bumi kita. Kalian akan melakukan kegiatan simulasi menggunakan PET. Nah, setelah itu kalian akan mengisi LKPD-nya. Diisi dengan lengkap. Setelah mengisi LKPD, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi, hasil dari kegiatan percobaan kalian. Presentasinya ini terserah, Buyan bebaskan sesuai dengan kreativitas kalian. Nanti mau majunya menggunakan model apa terserah gitu ya. Yang penting dari materinya bisa dijelaskan. Misalnya presentasinya kamu mau menggunakan dengan cara membawakan berita misalnya boleh itu, atau dengan seperti kayak vlogger boleh, paham ya? Nanti sekalian pas kerja kelompok didiskusikan nih. Silakan kalian duduk per kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ada di depan. Oke, udah duduk bersama kelompoknya masing-masing. Oke, Buyan akan membagikan LKPD. Ya, jadi sebelumnya Ben akan jelasin dulu bagaimana cara menggunakan PET simulasi ini. Ya, semua laptopnya sudah siap. Jadi pertama kamu masuk ke PET simulation. Nah, sebenarnya di LKPD-nya sudah ada petunjuknya. Sama rubrik untuk penilaian praktikumnya, yaitu ketika merangkai alatnya, pengamatan, data yang diperoleh, dan kesimpulan. Selanjutnya, rubrik penilaian presentasinya, tematika presentasi, penggunaan bahasa, kejelasan menyampaikan, komunikatif, dan kebenaran konsepnya. Pada pertanyaan? Oke, silakan melakukan praktikum. Oh, iya. Kalau yang diteruskan berarti kan dia nggak diserap kan? Oke, dua-dua checklist. Kemudian kan ini kalau ini sedang, ini tidak ada, ini tinggi kan? Ini zaman S berarti kita klik sini. Nah, ini zaman S berarti di sini. Nah, tuh kamu tulis di sini suhunya berapa. Yang pertama misalnya berapa? Berarti kalau sudah selesai, LKPD-nya sudah lengkap, tabel-tabelnya juga sudah lengkap, berarti kita bisa langsung ke presentasi. Kelompok siapa yang mau present? Duluan. Kelompok 1. Ya, menghadap ke depan dulu, disimak dulu presentasi dari kelompok 1. Nanti boleh bertanya, boleh menanggapi. Silakan kelompok 1 untuk memulai presentasi. Kasih tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Kursi Panas. Kenalin, di sini aku Jihan sebagai host.
Hari ini kita akan membahas materi mengenai pemanasan global bersama tim kita yang pertama. Sebelum kita mulai, kayaknya kita harus kenalan dulu deh. Halo, aku Nanda. Halo, kenalin aku Aisyah. Oke, ngomong-ngomong, nama podcast kita kan Kursi Panas. Nah, kalian ngerasa nggak sih kalau bumi kita tuh makin hari makin panas? Iya, bener. Nah, kalau menurut Nanda, kira-kira apa sih penyebab bumi kita makin panas? Bumi kita tuh semakin lama semakin panas tuh karena adanya pemanasan global atau bisa disebut juga dengan global warming. Nah, pemanasan global itu suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama pada kegiatan penggunaan bahan fosil atau kegiatan ahli guna lahan. Kegiatan tersebut menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama pada gas karbon dioksida melalui proses efek rumah kaca. Seperti halnya yang terjadi pada rumah kaca, di mana ketika siang hari tempat itu akan menyerap panas matahari dan ketika malam hari panas itu akan dilepaskan secara perlahan. Nah, yang jadi masalah kita sekarang adalah bumi kita tuh sekarang udah dipenuhi dengan karbon, metana ataupun CFC yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor atau pembakaran sampah dan lain-lain. Sehingga energi panas yang seharusnya bisa dikeluarkan, dipantulkan keluar atmosfer, justru malah kembali lagi atau tertahan dan kembali lagi gara-gara pantulan dari gas-gas tersebut. Begitu. Oke Nanda, oh iya aku juga pernah dengar kalau peningkatan kadar karbon dioksida di atmosfer itu ternyata telah dicatat sejak tahun 1958 oleh ilmuwan yang bernama Charles David Kelling. Peningkatan kadar karbon dioksida di bumi ini juga terus berjalan dari waktu ke waktu sekitar sejak 60 sampai 40 juta tahun yang lalu. Nah, dengan mengetahui perubahan iklim di masa lalu, maka pemanasan global di masa yang akan datang akan lebih mudah untuk diprediksi. Nah, kalau menurut Aisyah, pengaruh konsentrasi gas rumah kaca itu seperti apa sih? Jadi konsentrasi gas rumah kaca yang tinggi memperkuat efek rumah kaca, menahan lebih banyak panas di atmosfer. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan suhu pada permukaan bumi yang biasa kita kenal sebagai pemanasan global. Nah, pemanasan global ini dapat berdampak besar pada cuaca, iklim, dan lingkungan secara keseluruhan, guys. Oke, terima kasih buat tim kita yang pertama. Dah. Oke, selanjutnya ayo kita undang tim kita yang kedua. Halo semuanya. Kita kenalan dulu lagi deh. Halo, aku Farah. Halo, nama aku Mahya. Kira-kira prediksi untuk perubahan suhu bumi 10 tahun ke depan itu gimana ya? Oke, jadi kita bisa lihat di sini dari grafik dari tahun 2011 sampai 2021. Ini ketika saya analisis mendapatkan rata-rata kenaikan suhu itu dari per tahunnya itu sekitar 0,83 kenaikan. Lalu untuk prediksi untuk 10 tahun ke depan, saya mendapatkan hasil data seperti ini. Dengan menggunakan Microsoft Excel yang sederhana aja, kita bisa lihat yang grafik paling tengah, grafik yang tengah, itu ketika kita gak ada perubahan, maksudnya tidak ada namanya perubahan yang signifikan terhadap perubahan gas rumah kaca di bumi, dia akan grafiknya akan cenderung naik tapi nggak terlalu buruk. Nah, yang kedua, misalkan ini grafik yang paling bawah, itu ada down dividends down. Nah, grafik ini akan timbul apabila terjadi hal-hal yang dimana manusia itu bisa meminimalisir gas rumah kaca. Contohnya seperti sekarang sudah ada program-program seperti meminimalisir emisi gas karbon dengan adanya motor listrik. Yang paling bahayanya itu yang grafik prediksi ketiga ini teman-teman. Kenapa? Karena setelah dianalisis dari grafik yang paling tinggi ini saya sempat kaget. Kenapa? Karena kenaikan suhu permukaan bumi itu bisa sampai 2 derajat per tahun. Dan itu kalian bayang aja, setahun naik 2 derajat tuh panas banget sih. Di tahun pertama misalkan 28 derajat. Terus di tahun berikutnya itu udah 30. Terus tahun berikutnya lagi 32. Makin lama makin panas. Nyentuh 100 derajat mendidih kita. Baik, terima kasih banyak Mahya. Kalau untuk Farah masih ada tambahan lagi nggak nih? Ya, aku mau nambahin sedikit aja nih tentang konsentrasi gas rumah kaca. Konsentrasi gas rumah kaca yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Gas-gas seperti karbon dioksida dan metana dapat memperkuat efek rumah kaca, menahan panas dari sinar matahari dan meningkatkan suhu. Ketika konsentrasi rendah seperti pada kondisi tanpa gas rumah kaca, maka suhu akan mencapai min 17 derajat Celcius. Dan pada konsentrasi yang sedang, maka suhu akan mencapai 3,6 derajat Celcius. Sedangkan pada konsentrasi yang tinggi akan menyebabkan pemanasan.
Seperti pada simulasi ini, dengan konsentrasi gas rumah kaca yang tinggi, maka suhu akan mencapai 25,7 derajat Celcius. Hal ini itu mencerminkan bahwa gas rumah kaca berperan penting dalam mengatur suhu global. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah cukup materi yang kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami membuka sesi tanya jawab. Ya, boleh. Siapa yang mau bertanya? Baik, perkenalkan saya Kayla Marsha Fatia, perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana pentingnya kesadaran dan tindakan individu dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan melawan pemanasan global? Terima kasih. Oke, saya perwakilan izin menjawab. Dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dan melawan pemanasan global, penting untuk setiap individu untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya mereka. Ini termasuk mengurangi konsumsi energi, menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah, mengadopsi transportasi berkelanjutan, dan mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Cukup? Oke, silakan diberikan kesimpulan dari kelompok 1. Izin memberikan kesimpulan. Yang pertama, global warming itu adalah fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida. Yang kedua, salah satu penyebab global warming atau pemanasan global adalah efek rumah kaca, yaitu di mana gas-gas tertentu di permukaan bumi yang terserap lalu memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas tersebut. Sudah ditutup kalau sudah. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok selanjutnya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang semua. Kami di sini di kelompok 2 ingin membawakan materi mengenai efek rumah kaca. Dengan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya sebagai moderator Amanda Waziza Malia. Kami ingin menunjukkan drama singkat mengenai efek rumah kaca. Woi, Den. Lu dari tadi di sini? Iya nih, gue dari tadi di sini. Teh, lo ngerasa nggak sih hari itu tuh panas banget? Iya, panas banget, Den. Kira-kira gara-gara apa nih ya? Gak tau dah, padahal tahun-tahun sebelumnya nggak sepanas ini deh. Waalaikumsalam. Lu berdua lagi ngomongin apaan sih? Kayaknya asik banget. Iya nih, dari tadi ngomongnya asik banget. Ngobrolin apaan? Kita lagi kepanasan nih. Kira-kira lo tahu nggak apa penyebabnya? Oh, gue tahu penyebabnya tuh karena adanya efek rumah kaca. Ah, apaan tuh? Nah, jadi efek rumah kaca tuh kayak gini. Nah, biar teman-teman lebih ngerti apa itu efek rumah kaca, yuk kita langsung masuk ke PPT berikut ini. Berdiri. Rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca di atas. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Namun, lantaran ada efek rumah kaca, sebagian panas yang seharusnya dipantulkan di permukaan bumi itu diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Itulah yang menyebabkan bumi kian makin hangat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang gimana sih rumah kaca atau efek rumah kaca itu terbentuk. Jadi ada proses-prosesnya nih. Yang pertama itu ada penyinaran matahari. Penyinaran matahari itu di mana energi matahari itu akan ke permukaan bumi melalui bentuk radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik itu kayak tanpa cahaya, sinar inframerah, dan ultraviolet. Lalu yang kedua, penyerapan energi. Energi-energi tadi itu diserap oleh permukaan bumi dan akan menyebabkan yang namanya pemanasan. Dari pemanasan itu, di permukaan bumi akan dipantulkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi inframerah. Selanjutnya, gas rumah kaca. Beberapa gas rumah kaca di atmosfer kayak karbon dioksida, metana, dan NO4 dan air itu dapat menyerap dan memancarkan radiasi inframerah. Nah, radiasi-radiasi itu akan membantu menjaga suhu di permukaan bumi agar tetap terjaga pada tingkat kehidupan yang lebih lanjut.
Di sini ada tabel perubahan suhu pada setiap zaman. Untuk yang pertama ada pada zaman es, mencapai suhunya itu 7,4 derajat Celcius. Yang kedua ada pada tahun 1750 yang mencapai suhu 13,5 derajat Celcius. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara zaman dan suhu. Hubungan antara zaman dan suhu mencakup berbagai hal. Dalam skala geologis, bumi telah mengalami periode perubahan iklim yang panjang, seperti pada zaman es dan antar zaman es yang diatur oleh faktor-faktor alamiah seperti orbit bumi dan aktivitas matahari. Sejak revolusi industri, konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida mengalami penaikan yang cukup signifikan, menciptakan efek rumah kaca yang menyebabkan penaikan suhu global. Dengan demikian, hubungan antara zaman dan suhu dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan pengaruhnya terhadap komposisi atmosfer bumi. Silakan kesimpulan dari kelompok 2. Di sini saya membuat sedikit kesimpulan bahwa mengapa suhu di bumi ini semakin panas dari zaman atau dari tahun ke tahun karena adanya efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global sehingga peningkatan suhu bumi semakin bertambah kian tahunnya. Sekian. Oke, udah? Udah, Bu. Ya, boleh ditutup kalau sudah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok yang mau presentasi kelompok berapa tadi? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Raffi Aksa dan rekan saya. Saya Iren Ramadhani. Di berita 10.5. Pada pagi hari ini, kami akan membawakan berita mengenai efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kondisi yang memiliki efek seperti rumah kaca. Panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Baik, di tempat lain kami sudah terhubung dengan reporter kami, Nazwanda, yang siap mewawancarai narasumber kami. Baik, terima kasih kepada Raffi dan juga Irena yang sedang berada di studio langsung. Pada kesempatan kali ini saya Nazwanda sudah bersama narasumber yang akan kami wawancarai. Menurut Kaitamar, apa saja sih jenis-jenis gas yang ada di efek rumah kaca? Gas-gas yang ada di efek rumah kaca itu yang pertama H2O atau uap air. Habis itu ada CO2 karbon dioksida, ada CH4 metana, dan juga ada N2O dinitrogen monoksida. Baik, menurut Kaitamar, gas yang terkandung di rumah kaca itu penting nggak sih? Pada dasarnya efek rumah kaca itu sangat penting karena dapat bila tidak ada efek rumah kaca, suhu di bumi ini akan menjadi 33 derajat lebih dingin daripada suhu sekarang sehingga tidak dapat layak untuk dihuni oleh manusia. Baik, terima kasih Kaitamar sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancari. Selanjutnya saya masih ada satu narasumber lagi yang akan kami wawancarai. Sebelumnya maaf, dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Dian. Halo Kak Dian. Kak Dian pasti udah tahu apa itu efek rumah kaca? Ya, sudah. Menurut Dian, apa saja sih kegiatan yang dapat mempengaruhi peningkatan gas efek rumah kaca? Nah, kegiatan apa saja sih? Nah, yaitu ada pembakaran bahan bakar fosil, lalu ada deforestasi, lalu ada pertanian dan peternakan, dan juga ada industri, lalu juga ada penggunaan freon dan CFC, serta yang terakhir adalah pengelolaan limbah. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Dian. Saya masih ada satu pertanyaan lagi nih. Menurut Dian, apa saja yang akan terjadi jika tidak ada efek rumah kaca? Nah, jika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu yang ada di bumi akan sama dengan suhu yang berada di bulan dengan jarak yang sama dengan matahari. Hal ini akan berarti permukaan bumi akan terasa panas jika pada siang hari, begitu juga dengan sebaliknya akan terasa dingin jika pada malam hari. Baik, terima kasih. Saya Nazwanda sudah mewawancarai beberapa narasumber. Selanjutnya saya kembalikan kepada Raffi dan Irena yang sedang berada di studio langsung. Itulah berita hari ini sekaligus menutup acara pada pagi hari ini. Saya Raffi Aksa dan saya Iren Ramadhani mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, tepuk tangan. Demikian metode presentasi pembawa acara dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Siapa yang mau menanya? Oke, Fahira.
Oke, saya Fahira Febriani, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya. Upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak dari gas efek rumah kaca? Terima kasih pertanyaannya Fahira. Izinkan kami untuk merundingkan dulu jawabannya. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Upaya mitigasi diperlukan untuk mengurangi dampak dari efek gas rumah kaca. Hal ini dapat melibatkan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan cara mengadopsi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi deforestasi. Udah cukup? Kami tutup presentasi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat kelompok 3. Bahkan efek rumah kaca itu ada manfaatnya untuk menjaga kestabilan jika jumlahnya normal. Kalau melebihi baru itu yang membuat bumi menjadi apa? Panas. Nah sekarang coba siapa yang mau membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, kesimpulan yang saya ambil dari keseluruhannya yaitu pemanasan global atau global warming, yaitu fenomena naiknya suhu permukaan bumi. Karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca secara bertahap yang akan memberikan dampak langsung terhadap lingkungan hidup. Ada lagi nggak yang mau membuat kesimpulan? Arsya, ini Syah. Depan. Jadi kesimpulannya bahwa pemanasan global telah menjadi permasalahan yang menjadi sorotan utama umat manusia. Fenomena ini bukan lain diakibatkan oleh perbuatan manusia sendiri dan dampaknya diderita oleh manusia itu juga. Mau memberikan refleksinya ke depan. Manda. Anda kira-kira feelingnya yang mana nih? Oh, yang senyum lebar. Berarti bahagia. Dari pembelajaran hari ini yang menarik buat Manda, ada nggak kira-kira? Ada pas itu tadi yang pas percobaan kita menggunakan website presentation. Oh, ketika menggunakan PET. Terus manfaat apa sih yang bisa Manda ambil dari pelajaran hari ini? Buat pelajaran hari ini saya bisa lebih mengetahui mengenai pemanasan global yang sedang terjadi dan efek dari. Setelah mengikuti belajar fisika hari ini, gimana perasaan kamu? Bahagia, Bu. Bahagia. Ratingnya, bintangnya berapa, Lang? Bintang 5, Bu. Soalnya, Bintang 5. Kenapa? alhamdulillah saya tuh materinya masuk. Apa sih yang menarik dari belajar kali ini? Di masing-masing kelompok itu dia bisa berpikir kreatif gitu. Caranya ada yang pakai seru ya? Podcast, ada yang pakai drama, ada yang pakai wawancara kayak berita. Jadi memberikan inspirasi buat Elang ya? Iya, Bu. Oke. Terus kira-kira yang ada nggak sih yang nggak menariknya? Nggak ada, benar. Apa pengetahuan baru atau manfaat yang bisa Elang ambil dari pelajaran hari ini? Cara tadi mereka membawakan materinya dengan cara berbeda-beda, menurut saya itu lebih masuk ke otak saya dibandingkan dengan membaca data lewat HP. Udah cukup belum? Cukup. Oke, makasih Elang. Ada lembar refleksi yang harus kalian isi. Ya, nanti gue akan bagikan lembar refleksi ini. Coba disiapkan dulu untuk mengerjakan kuisis. Kalau sudah, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian dan untuk kita semua ya. Ketua kelasnya siapkan untuk berdoa dulu ya. Kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.